Halo pembelajar bahasa Inggris, salam hipnokatif. Di video kali ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai sebuah rahasia. Ya, sebuah rahasia agar Anda bisa berbicara bahasa Inggris dengan lebih baik lagi dengan menggunakan kekuatan otak Anda. Nah, ingin tahu bagaimana caranya? Simak video saya hingga akhir nanti. Sebelum saya memberitahukan kepada Anda rahasia bagaimana agar bisa berbicara bahasa Inggris ini, saya ingin Anda subscribe video ini terlebih dahulu dan kasih komen atau like. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang telah subscribe, karena dengan subscribe memotivasi saya untuk terus membuat video-video yang bermanfaat buat Anda. Baiklah, kita akan mulai dengan pertanyaan berikut ini terlebih dahulu. Apakah Anda merasa sudah belajar bahasa Inggris namun belum berani untuk berbicara bahasa Inggris dengan lebih baik lagi? Anda sudah ikut les, Anda sudah berusaha bertahun-tahun belajar bahasa Inggris dan tidak membuahkan hasil untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Hal itu terjadi dengan saya pula. Saya sudah belajar bahasa Inggris, ya, mungkin kalau untuk nilai membaca, ya, menulis, atau penguasaan grammar, saya bisa. Namun entah mengapa beberapa tahun belakangan waktu dulu saya pertama kali belajar bahasa Inggris, sulit sekali untuk bisa ngomong bahasa Inggris, apalagi berani berbicara bahasa Inggris. Nah, akhirnya saya menemukan ketika saya mulai mengajar bahasa Inggris, terutama di kelas hipnokatif yang sering saya lakukan, ya, yang saya ajarkan di tiap bulan di kelas hipnokatif saya, hampir seluruh peserta hipnokatif yang belajar dengan saya umumnya memiliki permasalahan yang sama. Apakah itu? Ya, ketika belajar atau berbicara bahasa Inggris, mereka lebih senang menganalisa ketimbang praktek atau langsung. Sehingga yang terjadi adalah ketika mereka ingin berbicara, mereka selalu memikirkan mengenai rumusnya, struktur kalimatnya, dan hal tersebut sulit sekali untuk membuat mereka berbicara. Setelah saya amati ketika saya belajar tentang hipnosis dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming, saya mengamati bahwa umumnya mereka yang menggunakan pemikiran, maksud saya berbicara dengan berpikir seperti itu, umumnya banyak menggunakan otak bagian sebelah kiri. Ya, seperti kita ketahui, otak manusia terbagi menjadi dua, otak kiri dan otak kanan, di mana fungsi dari otak kiri adalah menganalisa, menghitung, ya, dan tempat penyimpanan short term memory atau STM. Artinya ketika banyak berpikir, berbicara maksud saya, banyak menggunakan otak bagian sebelah kiri. Sebenarnya ini juga tidak disalahkan, karena memang, ya, seperti kita tahu bahwa sistem edukasi kita banyak lebih menekankan pada aspek-aspek sebelah kiri, seperti belajar dengan cara belajar dengan cara menganalisa ketimbang untuk praktek langsung. Nah, di bagian otak kiri ini, seperti kita ketahui bahwa fungsinya kembali lagi bahwa otak kiri itu adalah untuk menganalisa, ya, sehingga banyak mereka yang belajar bahasa Inggris gagal karena menggunakan otak bagian sebelah kiri mereka. Nah, yang harus mereka lakukan adalah otak bagian sebelah kanan. Apa sebenarnya fungsi dari otak sebelah kanan? Otak sebelah kanan fungsinya menurut saya sangat menarik sekali. Kalau boleh saya sampaikan, isi dari bagian otak sebelah kanan kita adalah tempat di mana kreativitas, ya, seni, color atau warna, ya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ya, sesuatu yang kalau menurut saya out of the box lah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan normal. Dan di sini pula tempat penyimpanan jangka panjang sebuah memori atau long term memory. Kalau di otak sebelah kiri ada short term memory, di otak bagian kanan ada long term memory. Sehingga saya mengamati bahwa pembelajar yang masih belum bisa berbicara bahasa Inggris umumnya jarang menggunakan otak bagian sebelah kanan mereka. Mereka kurang kreatif, mereka kurang memiliki ekspresi ketika berbicara. Seperti contoh berikut ini, saya akan memberitahu kepada Anda, ketika kita berbicara bahasa Inggris, ada beberapa huruf, ya, dalam bahasa Inggris yang dibaca dengan letupan atau plosive. Salah satunya adalah misalkan T. Huruf T dibaca berbeda dengan ketika kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Misalkan T ini dalam sebuah kata waktu, yakni time gitu, ya. Ketika kita mengucapkan dengan menggunakan otak kiri, maka umumnya kita akan mengatakan dengan kalimat ucapan, maksud saya dengan kata yang biasa-biasa saja. Time misalkan seperti itu. Padahal kalau kita menggunakan otak kanan, di mana kita akan melatih kreativitas kita, imajinasi kita, warna, ekspresi dan sebagainya, maka kata waktu tadi atau time
bunyikan dengan menggunakan otak kanan, ya, bunyinya akan berbeda. Seperti apa? Seperti ini, time. Ya, huruf T ini ada letupannya, time. Atau mengambil, misalkan dalam bahasa Inggrisnya take misalkan. Maka dengan menggunakan otak kanan akan lebih berekspresi seperti take, seperti itu. Huruf-huruf yang lain misalkan P, dibaca juga dengan letupan. Misalkan bagian dalam bahasa Inggris adalah part. Ketika menggunakan otak sebelah kanan menjadi part. Bayangkan, menggunakan otak kanan akan menjadikan Anda lebih ekspresif ketika berbicara. Dan inilah kunci. Jikalau Anda ingin berbicara bahasa Inggris, maka yang harus Anda lakukan adalah, karena saya seorang hipnoterapis dan saya mensugesti Anda, please, gunakan otak kanan Anda ketika berbicara bahasa Inggris. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana caranya? Ya, sugestikan mulai saat ini dan selama-lamanya, Anda lebih kreatif lagi ketika berbicara bahasa Inggris. Kreatif seperti apa? Lebih ekspresif, lebih ada suara-suara yang Anda bisa ucapkan. Saya tidak bahas bunyi-bunyian ini lebih panjang lagi karena ada bidang tertentu yang membahas itu semua ya, sehingga silakan nanti Anda cari tahu sendiri untuk beberapa bunyi letupan yang dibunyikan dengan ekspresif seperti itu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Sehingga Anda harus berlatih bagaimana mengucapkan bunyi-bunyian tersebut. Namun yang terpenting di sini adalah penting untuk Anda ingat dalam pikiran Anda, sugestikan ketika berbicara bahasa Inggris, berbicara seperti native speaker berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan bunyi-bunyian tersebut. Seperti part, time, seperti itu. Artinya gunakan bagian otak sebelah kanan. Nah, banyak yang merasa ketika mereka menggunakan di kelas-kelas saya, umumnya ketika mereka berlatih otak kanan mereka lebih baik lagi, mereka merasakan bahwa ya, ekspresi itu membantu mereka untuk lebih percaya diri berbahasa Inggris. Nah, lalu bagaimana caranya agar otak kanan Anda lebih aktif lagi? Nah, ini membutuhkan latihan-latihan. Namun jangan khawatir, latihan-latihan banyak sekali yang bisa Anda lakukan untuk bisa otak kanan Anda lebih berkembang lagi, sehingga tanpa Anda sadari Anda sudah menggunakan otak kanan dalam keseharian Anda. Artinya Anda lebih ekspresif lagi. Seperti apa? Salah satunya adalah bernyanyi. Ya, kalau Anda ya tidak suka bernyanyi, mulailah bernyanyi dengan lagu-lagu bahasa Inggris, oke? Atau saya tambahkan lagi dengan hal yang lain, misalkan berjoget. Bagi orang yang dominasi di sebelah kiri biasanya ya tidak terlalu ekspresif, sehingga ketika diminta untuk berjoget mereka merasa malu-malu. Nah, ini mungkin kesempatan buat Anda untuk berlatih berjoget seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan lain yang boleh kalau saya sampaikan atau sering saya sugestikan kepada diri saya ketika saya dulu juga tidak terlalu aktif ketika berbicara bahasa Inggris karena banyak menggunakan otak kiri, saya mengatakan kepada diri saya seperti ini, be out of the box. Sekali lagi, be out of the box. Pokoknya beda, harus berani melakukan sesuatu yang beda sehingga membuat Anda tidak terlalu kaku, tidak terlalu banyak mikirkan kalimat-kalimat, ya, struktur, grammar, dan sebagainya. Be out of the box. Lakukan saja dan buat diri Anda nyaman ketika melakukan itu. Latih setiap hari dan biarkan otak kanan Anda berkembang sehingga ketika berbicara Anda lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Saya Adam Hidayat, salam hipnokreatif.